Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Ya, jumpa lagi dengan Miss Sari. Iya, hari ini Miss Sari mau mengajak teman-teman untuk belajar tema lingkunganku. Dan subtemanya adalah PHBS, pembiasaan hidup bersih dan sehat. Nah, subtemanya adalah menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan. Nah, teman-teman sudah siap belajar belum? Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Yuk, teman-teman Miss Sari yang hebat. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhanku, terima kasih aku sudah sampai di sekolah. Bimbinglah aku menuntut ilmu. Amin. Please God, guide us to pursue knowledge. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Iya, teman-teman, tadi kita sudah berdoa. Nah, tadi Miss Sari sudah bilang, kita hari ini mau belajar tentang kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Nah, teman-teman, apa itu ya kebersihan diri? Apa itu ya kebersihan lingkungan? Teman-teman mau belajar? Yuk, kita simak penjelasannya berikut ini. Apa itu ya kebersihan diri dan kebersihan lingkungan? Ya, kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dia sendiri dan lingkungannya dari segala kotoran, termasuk bau ya teman-teman, agar terhindar dari beberapa penyakit. Nah, berikut Miss Sari akan jelaskan contoh kebersihan diri sendiri. Yang pertama adalah potong kuku. Nah, teman-teman, siapa yang kukunya panjang? Ayo, berarti harus dipotong. Tapi teman-teman nanti minta tolong sama bunda ya nak ya. Oke, nah selanjutnya adalah gosok gigi. Nah, siapa hari ini yang sudah gosok gigi? Oke, keren, hebat semuanya. Nah, kita dalam satu hari menggosok giginya ada 2 kali. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Contoh selanjutnya adalah mandi. Ayo hari ini siapa yang belum mandi? Wah, mudah-mudahan semuanya teman-teman Miss Sari sudah mandi semua ya, sudah ganteng dan sudah cantik semua. Nah, jangan lupa juga teman-teman, kita juga harus keramas. Nah, untuk menjaga kebersihan diri itu kita harus keramas. Supaya apa ya? Supaya rambutnya nanti tidak ada KUTU, kutu. Ih, ada yang mau nggak kalau ada kutunya? Pasti tidak ya kan? Jadi teman-teman gunakan apa ya? Kalau mau keramas? Iya betul, gunakan shampoo. Contoh kebersihan diri selanjutnya adalah mencuci tangan. Nah, teman-teman sudah belajar 7 langkah cuci tangan. Iya, jadi teman-teman jangan lupa kita harus rajin-rajin mencuci tangan. Gunakan air mengalir dan juga gunakan sabun ya teman-teman ya. Jadi kita harus menjaga kebersihan tangan kita. Nah, itu tadi teman-teman beberapa contoh kebersihan diri.
Nah, selanjutnya Miss Sari akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang apa sih contohnya kebersihan lingkungan. Nah, mari kita lihat lagi. Berikut adalah contoh kebersihan lingkungan. Yang pertama, teman-teman harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita tidak boleh sembarangan membuang sampah ya teman-teman. Nanti bisa menyebabkan apa? Ya, tumpukan sampah dan akhirnya menjadi sarang nyamuk dan sarang penyakit. Nah, contoh yang kedua, kita juga harus bersih-bersih rumah bareng ayah, bareng bunda, bareng abang, sama adik. Nah, kita harus bersih-bersih ya teman-teman. Nah, selanjutnya, kalau kita lagi di sekolah, teman-teman, pernah nggak kita teman-teman diajak bersih-bersih sama Miss? Iya, kita setiap hari Jumat kita akan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah kita. Nah, itu tadi beberapa contoh menjaga kesehatan lingkungan. Jadi baik di rumah maupun di sekolah ataupun dimanapun kita berada, kita harus menjaga kebersihan lingkungan ya teman-teman. Nah, apa saja ya alat-alat yang digunakan untuk menjaga kebersihan diri? Ya, teman-teman pasti di rumah sudah punya juga. Yang pertama adalah sabun mandi. Kita gunakan untuk apa teman-teman? Iya, saat mandi. Kemudian ada shampoo untuk keramas. Kemudian untuk membersihkan gigi, kita menggunakan apa? Iya, odol dan juga sikat gigi. Alat untuk merapikan rambut kita, apa namanya? Hayo. Ya, betul, sisir. Nah, kalau untuk memotong kuku kita, apa namanya? Iya, betul, penjepit kuku. Nah, teman-teman, selanjutnya apa lagi ya? Sapu tangan. Teman-teman di rumah punya sapu tangan? Nah, untuk apa ya sapu tangan itu? Nah, sapu tangan dapat kita gunakan untuk lap keringat, boleh. Yang kedua, boleh juga saat kita pilek, itu akan hidung kita akan keluar ingus. Nah, itu kita gunakan sapu tangan, teman-teman. Contoh alat kebersihan selanjutnya adalah cairan pencuci tangan. Nah, pasti di rumah semua sudah punya ya. Ingat teman-teman, kita harus rajin mencuci tangan pada air mengalir menggunakan sabun. Nah, apalagi kalau teman-teman selesai bermain, jangan lupa kita harus langsung mencuci tangan dulu supaya apa? Kuman-kuman yang menempel di kulit atau telapak tangan kita itu akan hilang. Itu tadi kita sudah belajar tentang alat kebersihan diri. Sekarang apa ya alat kebersihan lingkungan itu? Nanti coba teman-teman lihat di rumah sudah ada belum ya alat kebersihannya. Nah, yang pertama adalah kain pengepel. Nah, sudah ada belum? Kemudian ada juga sapu dan pengki atau serokan. Kemudian ada juga kemoceng. Dan banyak lagi teman-teman, ada tempat sampah, ada sikat lantai, kemudian pembersih toilet, kemudian ada yang untuk mengeruk air itu ya teman-teman.
Nah, kalau kita siap ngepel. Nah, itu tadi contoh-contohnya teman-teman. Nah, coba lihat. Di rumah Bunda punya tidak peralatannya. Nanti teman-teman bisa belajar, bisa melihat ya teman-teman ya. Selanjutnya, apa ya Miss akibat hidup tidak bersih dan tidak sehat? Nah, teman-teman, ternyata kalau kita tidak menjaga kebersihan, itu akan dapat mengakibatkan sakit loh teman-teman. Nah, teman-teman pasti tentunya nggak mau sakit ya. Nah, apa saja penyakit yang dapat ditimbulkan atau yang diakibatkan dari tidak menjaga kebersihan itu ya? Yang pertama, teman-teman, nanti badan kita atau kulit kita bisa gatal-gatal loh. Nah, apalagi kalau kita nggak mandi atau nggak bersih-bersih. Nah, ini akibatnya teman-teman. Salah satunya adalah gatal-gatal. Nah, yang kedua, karena kita tidak menjaga kebersihan, akhirnya nyamuk-nyamuk itu senang untuk menjadikan rumah. Dan ada loh nyamuk yang sangat berbahaya, nyamuk Aedes. Nah, ini juga teman-teman bisa menyebabkan penyakit malaria loh. Nah, selanjutnya teman-teman nanti bisa juga menjadi panas badannya. Pernah nggak teman-teman badannya demam, panas, menggigil? Nah, itu juga salah satunya kita kurang menjaga kebersihan teman-teman. Nah, satu lagi pentingnya kenapa kita harus mencuci tangan. Supaya perut kita nggak sakit. Karena kalau kita nggak mencuci tangan, itu banyak loh cacing-cacing yang ada di telapak atau di bawah kuku-kuku kita yang tidak kelihatan teman-teman, yang dapat mengakibatkan kita menjadi cacingan. Nah, itu harus dikasih obat nanti tuh teman-teman. Nah, sekarang juga sedang banyak nih di masa pandemi ini ada penyakit apa namanya teman-teman? Iya, penyakit corona karena virus COVID-19. Nah, ini juga hati-hati teman-teman. Di luar sana masih banyak sekali virus-virus yang bertebaran. Jadi teman-teman harus waspada dan selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Nah, itu tadi contoh-contohnya. Bagaimana ya cara untuk mencegahnya? Apakah bisa ya Miss kita cegah ya Miss? Bisa loh teman-teman. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Teman-teman sudah paham semuanya. Ada 3M. Yang pertama adalah mencuci tangan pakai sabun. Dan ingat, di bawah air mengalir ya teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah memakai masker. Setiap kita keluar rumah, jangan lupa gunakan masker ya teman-teman ya. Nah, M yang ketiga adalah menjaga jarak. Jadi kita tidak boleh dekat-dekatan sama teman yang lainnya. Seperti sekarang ini, kita belajarnya masih dari rumah. Nah, belum ke sekolah. Supaya apa teman-teman? Supaya bisa menjaga jaraknya. Jangan lupa teman-teman banyak berdoa supaya virusnya cepat hilang dan kita bisa sekolah kembali ya teman-teman ya. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang betapa pentingnya kita menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan. Supaya apa teman-teman? Supaya kita semua tetap sehat. Iya, kalau kita sehat kita bisa ngapain saja loh teman-teman. Bisa main, bisa jalan-jalan, bisa nonton, bisa makan. Nah, coba kalau kita sakit, mau makan tidak enak, mau nonton nggak bisa, mau jalan-jalan apa lagi, ya. Jadi kita tetap
sehat. Nah, Oke. teman-teman, itu tadi kita sudah belajar tentang pentingnya menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan. Nah, supaya kita tetap apa teman-teman? Tetap sehat. Nah, hari ini Miss Sari ada tugas loh. Apa ya tugasnya? Tugas untuk teman-teman. Ada berapa ini jari Miss Sari? 4. Nah, hari ini ada 4 tugas untuk teman-teman. Iya, apa saja ya? Yang pertama, menghitung jumlah peralatan untuk menjaga kesehatan diri yang teman-teman punya yang ada di rumah. Ya. Nanti teman-teman bersama Bunda kumpulkan dulu peralatannya. Setelah itu teman-teman hitung. Oke. Nah, yang kedua, teman-teman praktek cuci tangan dengan 7 langkah. Ayo, sudah lihat belum videonya? Nah, sekarang teman-teman praktekkan. Kemarin kita juga pernah mempraktekkan ya teman-teman. Ada 7 langkah mencuci tangan. Nanti teman-teman praktekkan. Kemudian nanti Bunda akan memvideokan dan dikirim ke Miss Sari ya teman-teman. Tugas yang ketiga, teman-teman menyusun kata sehat. S E H A T. Nah, dengan berbagai benda yang ada di rumah ya teman-teman. Boleh teman-teman menggunakan mainan yang ada di rumah. Boleh juga menggunakan batu-batu. Boleh menggunakan biji-bijian. Boleh menggunakan bumbu-bumbu dapur mama atau bunda. Tapi teman-teman harus izin dulu sama bunda. Boleh apa tidak? Boleh juga kombinasi ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman dalam menyusunnya itu, teman-teman boleh menggunakan apa saja. Miss, boleh nggak menggunakan potongan ranting? Boleh. Boleh nggak Miss menggunakan daun-daun Miss? Boleh. Boleh nggak Miss menggunakan pipet Miss, dipotong-potong atau digunting-gunting? Boleh. Silahkan teman-teman gunakan apa saja benda-benda yang ada di sekitar teman-teman untuk menyusun huruf sehat. S E H A T. Selanjutnya, Miss Sari akan mengajak teman-teman untuk membuat kreatif bentuk sapu. Apa ya alat dan bahan yang harus kita siapkan? Yang pertama kita siapkan kardus teman-teman. Nah, kardusnya ini teman-teman boleh kardus apa saja. Miss Sari ini adalah bekas makanan tambahan balita. Teman-teman boleh kardus bekas susu boleh, atau kardus apapun boleh ya teman-teman ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita siapkan double tip. Ya, ini double tip. Alat dan bahan yang selanjutnya adalah gunting. Dan yang terakhir adalah tali rafia. Nah, untuk warnanya silahkan disesuaikan ya teman-teman ya, tidak harus seperti Miss Sari. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita akan menggunting menjadi bentuk setengah lingkaran. Nah, teman-teman boleh dipola dulu. Nah, selanjutnya ambil rafianya ya. Tali rafianya ini kita apakan ya? Nah, kita akan gunting kira-kira sejari panjangnya. Kalau sudah, ini dilipat begini teman-teman, ditekuk ya, ditekuk, dilipat. Nah, di sini kita gunting. Nah,
lipat kembali atau tekuk kembali, guntingannya disimpan, kemudian gunting lagi, lipat, gunting lagi. Nanti Bunda, apabila Ananda mengalami kesulitan, boleh bunda-bunda semua boleh membantu Ananda ya. Yuk, tapi nanti teman-teman yang memotong ya nak ya. Setelah itu teman-teman ambil potongan kardus yang bentuk apa tadi? Iya, setengah lingkaran. Nah teman-teman ambil, kemudian kita akan berikan atau tempelkan double tipnya sepanjang sisinya ini teman-teman. Nah kita gunting. Nah, lihat. Jadi dari ujung kiri ke ujung kanannya penuhkan double tipnya. Oke? Kalau sudah, kita ambil double tip lagi untuk bagian yang atasnya, teman-teman. Nah. Oke. Tara. Seperti ini ya, teman. Sudah mengerti? Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita akan buka double tipnya teman-teman. Kita buka. Jangan lupa sampahnya kita buang ke tempat sampah. Dekat Misari sudah ada tempat sampah. Jadi Misari buang ke tempat sampah. Nah, kemudian ambil potongan-potongan tali rafia tadi dan kemudian tempelkan di double tip tadi nih teman-teman. Nah, lakukan terus. Tempel sebelahnya. Pastikan dia menempel ya teman-teman ya. Nah, terus ya teman-teman. Lakukan terus. Kita tempelkan. Kemudian teman-teman ambil satu bagian yang tadi udah kita potong, tempelkan di atasnya pelan-pelan ya teman-teman, usahakan sama. Usahakan sama. Nah, tekan, ditekan. Nah. Aduh, salah. Nah. Sudah ditekan-tekan, tara, jadinya seperti ini. Apakah sudah jadi sapunya? Nah, kemudian kurang apanya ya teman-teman ya? Masa sapunya biasanya ada apanya ya? Iya betul, ada tangkainya. Mana ya tangkai yang udah kita siapkan tadi? Nah, ambil tangkai atau tadi yang bentuk persegi panjang yang sudah kita siapkan, kita akan tempelkan di bawahnya ini. Kita akan lapisi dengan double tape teman-teman. Putar, stop, gunting. Nah, di ujungnya kita kasih double tip ya, tapi keliling teman-teman. Nah, setelah itu kemudian kita akan tempelkan di sini teman-teman. Ini ada celah. Kita akan tempelkan, masukkan ke sini. Tada! Sudah jadi sapu kita. Nah, ada lagi tugasnya teman-teman. Teman-teman sudah siapkan garpu? Selanjutnya teman-teman ambil garpu yang sudah kita siapkan ya. Nah, setelah itu kita akan ini goreskan di sini teman-teman. Garpunya biar kita yang awalnya masih kita akan buat menjadi bentuk lembut teman-teman. Biar merata. Tapi ininya dipegang ya teman-teman, ditekan.
Baru ini garpunya kita gini. Nah, hati-hati kena. Hati-hati ya teman-teman ya. Terus sampai nanti ini tali yang tadinya utuh itu akan menjadi lembut. Nah, pelan-pelan saja teman-teman. Nah, sudah mulai lembut teman-teman. Alasnya harus meja ya teman-teman. Nah, jadi enak. Nih, alasnya yang keras. Nah, sudah jadi, sudah lembut. Nah, kalau sudah, mana sampah-sampahnya? Nah, kita sapu sampahnya. Oke. Kita kumpulkan. Nah, tara, sudah jadi bentuk sapunya. Nah, teman-teman, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Tentang apa, yo? Siapa yang masih ingat? Iya, tentang menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan. Jadi teman-teman, ingat pesan mama, ingat pesan Wisari. Dimanapun kita berada, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, atau dimanapun kita berada, kita harus menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, ataupun dengan cara mengganti baju setelah kita bepergian, itu juga bisa teman-teman. Dan juga dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Anak yang hebat itu anak yang suka atau senang menjaga kebersihan, terutama kebersihan dirinya. Oke teman-teman, besok Misari mau ngajak teman-teman belajar tentang apa saja makanan dan minuman yang sehat. Nah, nanti teman-teman boleh bertanya dulu sama mama. Ma, makanan yang sehat itu yang gimana, Ma? Ma, minuman yang tidak sehat itu yang bagaimana, Ma? Besok Misari mau ngajak belajar itu. Nah, nanti teman-teman akan ketemu dengan video pembelajaran Misari selanjutnya. Oke? Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu, teman-teman yang hebat. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhanku, terima kasih aku sudah belajar dengan baik. Bimbinglah aku di perjalanan pulang. Amin. Thanks God for giving us knowledge, and please bless us on the way home. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Terima kasih Ayah Bunda. Terima kasih semuanya. Semoga kita, Misari, teman-teman, Ayah Bunda, dan kita semuanya selalu sehat. Dan pastinya teman-teman jangan lupa berdoa supaya virus-virus yang ada di luar sana segera hilang. Kalau sudah hilang, jadi kita bisa
sekolah kembali. Kita bisa belajar bersama-sama kembali di sekolah ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya, tetap semangat. Dadah teman-teman.